Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sebelum mulai kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, saya minta salah satu siswa untuk pimpin kita di dalam doa. Baik, Bu. Dan teman-teman, mari kita satu dalam doa. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, mari kita absen dulu. Sarah, ada Bu Orce, hadir Bu Vina, Hadir, Bu. Yanti, hadir Bu Elis, Hadir, Bu. Oke, masih ada yang ingat materi kita kemarin? Tentang apa? Tentang mengenal seni budaya. Oke, hari ini kita belajar lagi bahasa Indonesia ya. Iya, Bu. Oke, di sini tema materi Ibu unsur intrinsik dalam cerita. Di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dulu sebelum masuk di kegiatan inti. Tujuan pembelajaran yang pertama itu memahami isi cerita. Siswa dapat mengerti isi cerita secara utuh dengan mengenal elemen-elemen pembangunannya. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis unsur intrinsik seperti tema, alur, tokoh, dan latar. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan untuk unsur intrinsik. Siswa dapat menjelaskan setiap unsur-unsur intrinsik secara rinci berdasarkan pengamatan dari cerita yang dibaca. Yang keempat, siswa dapat memahami makna dan pesan yang disampaikan oleh penulis melalui unsur intrinsik tersebut. Nah, yang berikutnya ada pengertian unsur intrinsik dalam cerita. Unsur intrinsik adalah elemen yang membangun sebuah cerita dari dalam, seperti tema, tokoh, ada penokohan, alur, latar, dan sudut pandang. Berikutnya ada amanat dan gaya bahasa. Unsur-unsur ini membentuk struktur cerita secara utuh dan tidak mempengaruhi oleh faktor eksternal. Yang berikut ada unsur-unsur intrinsik cerita. Yang pertama apa? Tema. Tema adalah gagasan utama atau ide pokok yang mendasari cerita alur. Cerita atau alur. Yang kedua, alur. Rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya cerita. Yang berikut dibedakan menjadi Alur maju, peristiwa awal akhir. Awal mundur, cerita dimulai dari akhir kemudian menceritakan kilas balik masa lalu. Yang berikut ada alur campuran. Gabungan antara alur maju dan mundur. Ada 3. Yang ketiga ini adalah atau setting. Yang pertama menggambarkan maksud suasana dalam cerita. Yang kedua itu latar masuk kejadian cerita. Yang ketiga latar waktu, kapan peristiwa yang terjadi. Yang keempat itu tokoh dan penokohan tokoh dalam cerita bisa manusia atau hewan. penokohan gambaran latar contohnya tokoh protagonis atau baik, antagonis atau jahat, dan antagonis. Yang kelima itu sudut pandang, point of view. posisi pengarang dalam melihat dan menceritakan peristiwa dalam cerita. Dibagi menjadi sudut pandang. Di sini ada pemeran orang pertama dan kedua dan ketiga. Yang kedua pesan moral atau nasihat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Yang ketujuh itu gaya bahasa. Cara menulis menggunakan kata-kata menyampaikan yang baik tidak ada kata biasanya. Bisa
sebuah pilihan kata, kalimat yang digunakan. Oke, sebelum kita masuk dalam kesimpulan, kita speaking dulu. Yes. Speaking. Oke, anak-anak kita speaking dulu, ya berdiri dulu. Jangan bingung. Kanan, kiri, 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 kiri. Kanan, kiri, kanan, ke kiri, berputar, dongkok dan melompat. Oleh! Maju, maju, maju. Mundur, 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 mundur. Depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, berputar, dongkok dan melompat. Oleh! Sudah, Bu, silakan. Oke. Sini, Bang. Aduh ya. Baik anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Ada, Bu, saya. Ya, silakan. Unsur intrinsik cerita adalah bahwa unsur-unsur ini merupakan elemen internal yang membangun cerita dari dalam, yang terdiri dari tema, tokoh, atau dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, serta amanat. Keenam unsur ini saling berkaitan dan tidak terpisahkan untuk membentuk sebuah cerita yang utuh dan bermakna, seperti yang dijelaskan dalam Akubin. Sudah, Bu? Baik, mari kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan pekerjaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, materi kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.